Kalau kita keliling ke Saudi atau Arab, di Jazirah Arab, orang-orang kaya yang katanya borjuis itu, yang kita katakan pangeran-pangeran itu, walaupun mereka mungkin mencari duitnya gimana, tapi mereka bangga yang orang kaya ya orang mereka sendiri, kan begitu. Kita ke Jazirah Melayu, orang yang paling kaya di negeri Melayu ya orang Melayu sendiri. Kita ke Eropa, ke Amerika ya ada Bill Gates di sana yang paling kaya sendiri. Kita ke Kuwait, ke Oman, yang orang kaya ya orang Arab sendiri. Loh, sekarang jujur di Indonesia orang yang paling kaya orang nomor 1, nomor 17, nomor 23 sampai nomor 600 sopo sing sugih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Barakallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsan tadbiru al-kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaq wal aqwat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin dzil mu'jizatil dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'du, sahabatku semua, saudaraku semua, sahabat alhamdulillah ya, dulur jamaah umat dimanapun berada. Selalu kita update yang nonton acara ini kurang lebih 14 negara, New York, Amerika, Jepang, San Francisco, Qatar, Abu Dhabi, ya di Saudi Arabia semua menyimak, apalagi Hong Kong, Korea, Taiwan, semua yang nonton acara ini alhamdulillah. Ketemu lagi di acara Menembus Batas, ngobrol menembus batas. Berarti boleh ngobrol apa saja ya, tanpa batas. Yang penting amar ma'ruf nahi munkar ya. Kurang lebih seperti itu. Dan alhamdulillah narasumber hari ini Masya Allah ya, berkompeten di bidangnya. Beliau seorang doktor ya. Beliau juga seorang habib. Dan malam ini kita akan membahas seputar Omnibus Law. Atau gini, kalau saya sederhanakan, waspada untuk para kiai, para yang punya pesantren khususnya, apalagi yang baru merintis, apalagi yang baru pondasi, karena ke depan ini akan ada undang-undang yang punya pesantren tidak punya izin, terancam pidana 10 tahun, denda 1 miliar. Nah, nanti akan kita kupas malam ini insya Allah ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu bintang tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Senang bisa bertemu dengan Gus. Kita pernah ketemu di Bang Muamalat ya, Habib ya. Jauh di mata, dekat di hati. Masya Allah. Jadi kurikulum vitae beliau yang masuk ke saya panjang ya, cuman intinya kurang lebihnya beliau bernama Dr. Habib Zainal Abidin bin Faqih MPD, dan beliau tadi bisik ke saya, Gus, acara ini atas nama Forum Peduli Bangsa. Berarti obrolan kita malam ini semuanya, fadilahnya, karomahnya, pahalanya, semua kita persembahkan untuk bangsa yang kita cintai ini. Yang suka nggak suka, Anda harus tahu ini bahwa bangsa kita ini sekarang terjajah, ya, tergadai, apalah, terjarah kedaulatannya, harga dirinya, budaya, bangsa, hukum, budaya, hukum, semua tatanan nilai itu sudah hancur carut marut. Nah, malam ini kita persembahkan acara ini untuk Anda, untuk bangsa yang kita cintai ini. Masya Allah. Habib, sebelum kita ngobrol, kenalan dulu, Bib. Tidak kenal maka tak sayang ya, Bib ya. Banyak sekali pasti yang tanya ini, siapa beliau gitu. Nah, coba Bib, seluas-luasnya jenengan lahir di mana, sekarang tinggal di mana? Tafadhol Bib, tafadhol Bib. Terima kasih satu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masya Allah. Saudara saya Gus Nur yang amat sangat kami cintai. Saya sering mengamati banyak dari beliau.
dan juga para pemirsa seluruh dunia yang malam ini kita bersama atau nanti pada kesempatan yang lain terus berjumpa. Satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi kami untuk bisa bersama-sama diskusi malam ini kepada sesuatu yang strategis. Sesungguhnya saya ya samalah dengan yang lain, kalangan biasa, kalangan ngopi biasa bersama-sama. Jadi nggak ada yang istimewa. Tapi barangkali memang kami termasuk dengan yang tergelitik lah, yang tidak terima bangsa yang begitu besar, bangsa yang diperjuangkan darah, air mata, nyawa oleh orang tua kita, kemudian dijadikan arena uji coba, pertarungan, eksploitasi yang luar biasa. Saya semangat ini dipengaruhi oleh ayah saya sendiri. Ayah saya itu dulu di Jakarta aktivis partai politik dan seorang wartawan yang meninggal dalam usia muda karena juga pernah berselisih paham dengan pemimpin Republik Indonesia saat itu, dan dia harus dipenjara sampai kena hepatitis, dan mata beliau itu menjadi kecil karena penjara RTM, bahasa ibu saya dulu, tahanan politik itu nggak ada ventilasinya sehingga menjadi kecil. Ibu saya banyak cerita. Habis lah. Memang saya lihat orang dulu ketika terjun dalam dunia pengabdian itu habis-habisan gitu loh. Ibu saya cerita bahwa rumah kamu, warisan rumah kamu yang di depan alun-alun apa dulu habis semua oleh ayahmu untuk berjuang di bidang kebangsaan. Nah, ini barangkali yang menjadi satu. Sekarang kan tidak, orang sekarang ini kan seperti era sekarang ini kan loncat sana loncat sini kan, mencari popularitas. Nah, dua dimensi dari pendidikan formal di pesantren dan pendidikan non formal di pesantren dan kami juga di kampus barangkali mempengaruhi jiwa kami untuk menjadi seorang yang bersama-sama aktivis-aktivis ini untuk membangun bangsa. Lahir saya di Malang, Gus, di sebuah pesantren di pesisir Malang Selatan, sampai remaja kemudian di kota, kemudian nyantri di daerah Bangil, sehingga daerah-daerah pesisir yang begitu keras, daerah kota yang begitu metropolis, daerah Bangil yang majemuk, ini mempengaruhi jiwa kami dalam perjuangan. Itu barangkali Gus, sekilas. Berarti abinya sampean pernah jadi tahanan politik ya? Ya, di era 63-an. Berarti mengalir darah pejuang beliau ya berarti ya? Darah berontak lah kita. Radikal. Alhamdulillah. Baik Habib, saya panggil Habib ya. Jadi gini teman-teman ya, saudaraku semua, selama saya jadi manusia dan selama ada rezim ini, muncul istilah yang belum pernah saya dengar sebelumnya, yaitu Omnibus Law 2019 tuh kayaknya tuh. Oke, saya pakai bahasa sederhana nanti biar beliau yang mengurai ya. Omnibus Law itu kalau saya ibaratkan itu adalah sebuah kendaraan yang sangat besar yang di situ merangkum semua undang-undang. Ya, ada ketenaga kerjaan, ada perpajakan, ada pendidikan juga. Dan Omnibus Law ini beberapa waktu lalu kan bikin heboh. Tapi bukan Omnibus Law saja, memang rezim sekarang ini apa-apa heboh memang. Menteri Pendidikan dilantik, heboh dunia pendidikan, rusak dunia pendidikan. Menteri Agama dilantik, rusak ukhuwah umat, gitu kan? Macam-macam. Nah, sekarang malam ini kita fokus ke Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu saudaraku, undang-undang yang kalau bahasa umumnya itu undang-undang sapu jagat. Di situ tuh merangkum semuanya, tapi orientasinya jelas ya, kapitalis. Ya, sekulerisme, liberal, tidak ada istilah pikiran rakyat, kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, kedaulatan rakyat, nggak ada di situ. Sedikit lebih menguntungkan investor, mungkin asing dan asing barangkali, tapi nggak penting bagi saya. Yang penting malam ini di dalam Omnibus Law itu, di samping pajak, ketenaga kerjaan macam-macam dan pendidikan, di situ ada satu undang-undang yang ingat tadi tuh, pesantren mulai disisir. Saya jadi ingat Mustafa Kemal Atatürk, awal-awal runtuhnya Turki Utsmani itu kan gara-gara ini. Jadi negara Indonesia ini kayaknya mau disingapurkan atau mau di Andalusiakan atau mau diturkikan ya, kurang lebih seperti itu. Saya akan tanya dengan beliau, mari kita simak, apa benar pesantren yang tidak punya izin terancam pidana 10 tahun dan denda 1 miliar. Kalau ternyata benar
Monggo, saya serahkan kepada Anda semua yang merasa punya pesantren, yang merasa punya santri, yang merasa Anda sebagai kiai. Tafadhol Bib, saya tak ngaji sama jenengan sekarang ini. Apa Omnibus Law? Di dalamnya tuh apa saja? Monggo Bib, tafadhol. Baik. Untuk yang pertama, sebelum pesantren kita bahas Omnibus Law dulu ya. Okay. Ya memang kita sekarang ini sebagaimana dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu kan tidak pernah rela terhadap agama ini menjadi lebih berjaya, itu satu. Kedua, sekarang ini kita pada era bangsa ini kan digempur oleh kutub, berbagai banyak kutub. Kalau dulu lawan kita liberalisme, sekarang liberalisme, komunisme gabung untuk menggempur umat Islam. Nah, sementara kita terasa sendiri kecil, itu pun masih dipecah-pecah. Perlu kita ingat ya, saya mencoba mengajak semua kalangan untuk berpikir jernih gitu. Jangan curiga dulu, jangan kemudian kita dipecah-pecah, enggak. Semua untuk bangsa negara. Kita semua yang hadir ini kalau untuk pribadi sudah final kan Gus. Ya coro kasar jare wong Jawa kok omah wis duwe kendaraan duwe kabeh wis selesai. Tapi kita di negara wis lah, gak usah curiga-curiga. Oh ini begini, ngapain kita curiga? Justru orang yang mencurigai kita itu adalah memang dia punya niat jahat gitu loh. Orang kalau dikatakan memang bukan maling, dikatakan kamu maling ya diem. Tapi kalau memang dia memang maling, kita ngomongin maling, dia maka akan marah. Salah tingkah. Ini menjadi problem. Sehingga, nah dalam semua peraturan sekarang ini juga dipaksakan begitu. Omnibus Law kemudian kan beritanya kita dianggap diangkat untuk memangkas birokrasi, mempercepat perizinan. Ini kan sesungguhnya menjadi karpet merah, pintu masuk dari kapitalis yang besar-besar itu untuk kemudian melewati semua jalur mengeruk kita. Saya ingin mengingatkan kepada seluruhnya, walaupun saya tidak hidup pada bangsa penjajahan Belanda. Belanda datang ke Indonesia gak ucuk-ucuk bedil. Kan dia bawa kapal dagang dulu. Yang dimasukkan adalah pintu, makanya VOC itu kan. VOC itu kan company pedagang, company. Sekarang kan menjadi company juga yang menghajar Indonesia, yang menguasai Indonesia ini company itu nggak nampak gitu kan. Tapi ingat, nanti kita ingatkan bersama. Mungkin omongan kita tidak akan terbukti dalam 1-2 tahun ini. Suatu waktu nanti company itu akan bawa bedil. Nah kita akan dihajar gitu kan. Coba aja lah tengok. Nah cuma kita yang berteriak itu dicurigai. Wes zamannya dulu. Makanya zaman Belanda kepada kiai-kiai tokoh bangsa yang ekstrim kan dibilang ekstremis, kamu ekstremis gitu kan. Godverdomme, kamu ekstremis. Dari dulu kata-kata ekstremis itu sudah dimunculkan. Padahal ekstremis itu sudah berjuang gitu loh. Gak mungkin bangsa Indonesia ini merdeka tanpa ada perjuangan orang-orang yang dikatakan oleh Belanda itu ekstremis. Radikal. Kan jelas dalam sejarah itu, kamu ekstremis ya. Ini yang kemudian kita harus jelas posisinya, dan kami sampaikan sudahlah kita akhiri saling curiga, saling mengkotak-kotakan bangsa ini. Kalau itu terjadi, yang kedua perlu saya ingatkan, penjajah Belanda datang ke sini itu bukan besar, hanya berapa armada kapal. Bukan mereka yang kuat, kita yang tercerai-berai persatuannya gitu. Persoalannya ke sana. Sehingga mereka yang hanya berapa armada itu bisa masuk. Nah, nampaknya Omnibus Law ini adalah satu karpet merah penjajahan di era baru. Tapi berbalut percepatan birokrasi, berbalut penyederhanaan perizinan, memperbalut macam-macam lah, sehingga terbuka lebar. Sehingga sekarang ini semua dikuasai oleh mereka. Ya kita tidak akan banyak bermain-main data lah. Data itu juga bisa dimanipulasi. Tapi yang jelas sudah di atas 70% kekayaan bangsa ini sudah kita sendiri. Nah, yang kita prihatin ini kan soal kedaulatan ekonomi kita kalah, kedaulatan politik tidak punya, kedaulatan yang lain tidak punya, para pemimpin juga tidak punya kedaulatan. Mereka juga hanya menjadi boneka dikendalikan oleh satu korporat besar. Kalau zaman Belanda VOC, kalau sekarang ya korporat itu nggak nampak, memang mereka nggak pernah muncul di media, nggak pernah muncul di istana nampak nggak muncul. Tapi justru yang mengendalikan itu, sehingga pemimpin kita hari ini hanya menjadi alat gitu loh, menjadi pintu masuk. Ini menjadi problem utama. Sehingga kami ya hanya bisa berteriak, ingin menyadarkan kepada rakyat bangsa Indonesia, sesungguhnya kita ini dalam posisi yang kritis gitu loh. Berikutnya, sebelum saya kembalikan kepada Gus, kalau kita keliling lah ya, ini real lah, bahasa rakyat, bahasa pasar ya. Kalau kita keliling ke Saudi atau Arab, di Jazirah Arab, orang-orang kaya yang katanya borjuis itu, yang kita katakan pangeran-pangeran itu, walaupun mereka mungkin mencari duitnya gimana, tapi
mereka bangga yang orang kaya ya orang mereka sendiri. Kan begitu. Kita ke Jazirah Melayu. Orang yang paling kaya di negeri Melayu ya orang Melayu sendiri. Kita ke Eropa, ke Amerika ya ada Bill Gates di sana yang paling kaya sendiri. Kita ke Kuwait, ke Oman, yang orang kaya ya orang Arab sendiri. Loh, sekarang jujur di Indonesia orang yang paling kaya orang nomor 1, nomor 17, nomor 23 sampai nomor 600 sopo sing sugih. Kalau mestinya Gus Nur, Zainal Abidin ini sugih nang ngono. Lah ini kok bukan? Nah ini kan jelas posisinya. Ini bukan fitnah loh ya, bukan fitnah, tapi data. Ada apa? Kesalahan apa di negeri ini? Negeri yang katanya gemah ripah Laut Jinawi, Toto Tentem Kutoro Harjo, gabah disawur dadi pari, tongkat kita tanyakan jadi tanaman, kolamnya katanya susu, tapi rakyatnya menjadi berita. Ini yang harus kita bangun, kesadaran ini. Sudahlah, nggak usah buat undang yang macam-macam. Rakyat hari ini butuh makan. Gak usah mendatangkan wong tenaga kerja nganggur ya wakil se-Indonesia searat-arat. Mau cari apa sih Indonesia? Mulai dari kuli sampai direktur di Indonesia ki ono. Pinter kabeh wong Jawa Indonesia ini. Ngapain impor dari sana? Memang semua tenaga kerja di dunia ini ada asing iya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Negara luar itu butuh tenaga kerja memang iya, karena ekonominya bagus. Lah kita gitu loh. Nganggur akeh. Lah ini kemudian undang-undang ini melindungi yang begitu-begitu itu gitu loh. Jadi saya berharap kepada negara jangan merasa seperti malaikat paling benar dan rakyat paling bodoh, gelem dihapusi, ndak lah, sama kedaulatan itu di tangan rakyat. Marilah kita berpikir semua itu demi rakyat Indonesia. Itu tok wis yang kita inginkan. Saya kira itu, Gus. Nggih. Jadi ya kalau dengarkan omongan beliau tadi sih, kalau nalar saya pesimis kan udah terlambat. Tapi kan sebagai umat Islam kan nggak boleh pesimis. Betul. Ya karena udah seperti itu kondisinya memang. Gitu. Oke, jadi gimana Bib masalah undang-undang pendidikan ini, masalah pesantren ini? Pesantren ya. Saya juga perlu mengingatkan lah. Bahwa pesantren itu satu lembaga pendidikan tertua dan termandiri di Indonesia, bahkan di dunia. Justru sistem boarding itu sistem yang paling kuat dan paling tangguh dan tidak membebani negara. Ayo jujur wis, pondok-pondok itu gak tahu njaluk duit nang negara. Ya misalnya itu paling sebagian lah. Kiai-kiai dulu itu dia punya kebun kelapa, punya kebun tebu, punya kebun padi untuk membiayai santrinya, mandiri di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di pinggir-pinggir kota. Dan pejuang itu pasti dari pesantren. Saya sering mengatakan, yes oke lah proklamasi itu dikumandangkan oleh kaum Republikan Nasionalis yang suka berunding Jakarta, yes oke, jazakumullah, terima kasih banyak. Tapi sing iso ngusir Londo langsung itu santri. Leg demi leg itu kan santri. Anak muda bangsa Indonesia dengan bambu runcing. Lah yang memenangkan bukan bambu runcingnya, tapi ada semangat jihad, ada ruhul jihad, ada suwuknya, ada doanya kiai. Secara logika tidak mungkin bambu runcing bisa mengalahkan tank. Tidak mungkin bisa mengalahkan meriam. Ya kalau meriam yang lain. Loh ini meriam temenan nih Londo. Kan begitu Gus. Nah, ada isinya mereka itu. Isinya ruhul jihad Islami. Maka sekarang ini mohon maaf. Ya saya sebenarnya gak perlu mohon maaf ya. Yang dihambat-hambat, yang difitnah-fitnah kan jihadis ini. Orang yang jihad dari bahaya, jihad ini radikalis. Sing ngusir Londo iki radikal ini, perang itu. Karena apa? Agama menjanjikan mereka yang mengusir orang kafir itu dengan pahala jihad yang luar biasa. Kenapa di Surabaya bisa membara? Konon di Surabaya 10 November itu adalah perang terbesar sesungguhnya. Rakyat melawan jenderal yang luar biasa kuat. Di situ ada peran jihad. Karena kalau mati awakmu surga. Maka dalam resolusi jihad itu dikatakan membunuh orang kafir adalah pahalanya luar biasa, fardu ain. Lu coba. Lu andaikan resolusi jihad itu dibunuh hari ini, radikal banget. Andaikan resolusi, saya ulang, andaikan resolusi jihad itu dimunculkan tahun 2020, ditangkap orangnya. Radikalis bahaya, mati wong kafir tak. Tapi dengan itulah Belanda terusir, dengan itulah Inggris terusir. Ini sejarah, bukan logika, gitu loh. Jadi mari jangan kemudian kita disalahkan. Nah, sekarang apa balasan negara kepada pesantren?
sudah puluhan tahun atau tahun mereka itu tidak mengganggu, justru memerdekakan. Sampai fatwa kita mengatakan atas berkat rahmat Allah. Loh, Allah itu Tuhannya siapa sih? Kok sampai jujur ngomong atas berkat rahmat Allah sehingga bangsa ini bisa menjadi merdeka seperti ini? Berkat rahmat Allah. Satu. Kedua, proklamasinya dibuat dalam pesantren. Mestinya di semua negara di dunia, di Amerika kah, dan di semua negara, proklamasi itu di tempatnya di lapangan terbesar di coro saiki alun-alun. Kalau ini peristiwa bersejarah, peristiwa yang luar biasa. Loh, kok njekedek jare wong Jawa? Di rumah seorang pengusaha muslim yang dermawan yang mewakafkan tempatnya untuk negara pegang santimu 16. Mari pikir. Ngomong ayo kaum nasionalis. Kenapa tidak di alun-alun di lapangan Ikada, di Monas? Loh kok di omai dermawan muslim? Ini proklamasi loh nih. Bukan hanya apa-apa. Lu mari berpikir gitu loh. Di sini saya ingin mengatakan bahwa peran umat Islam ini terlampau besar di Republik ini. Kalau ini sebuah perusahaan, kita ini memang memiliki saham terbesar, gitu loh. Karena agamalah yang mempengaruhi jiwa rakyat ini untuk memerdekakan diri, gitu loh. Nah, dan itu lahir dari kalangan pesantren. Kami tidak ingin dibanggakan, kami tidak ingin dipuji, kami tidak ingin diperhatikan, bukan. Tapi jangan kami kemudian didolimi, difitnah. Nah, sekarang timbul. Ya, kami masih menganggap itu sebuah wacana lah. Kalau kami terlalu mendahului sebuah peraturan, barangkali mari kita telisik bersama. Tapi wacananya kan sudah mengelinding banyak kan. Bahwa nanti kalau lembaga pendidikan, apakah pesantren yang tidak punya izin, bagaimana kemudian dihukum, dipidanakan. Ya, saya pikir keterlaluan. Ini bangsa, pomong kate mateni rakyat dhewe, kate mateni kiai jutu pahlawannya kate dihukum kan ya kok konyol ya, mbok ijo ngono lah. Cari pendekatan-pendekatan yang lain. Loh, pesantren ini bukan lembaga non formal, lembaga formal. Sekarang justru tokoh-tokoh hebat itu dari pesantren. Justru yang korup-korup itu dari lembaga yang lain. Kan ini problem. Dan yang mandiri itu pesantren. Nah, dari situlah saya kira ini perlu kita cermati. Kalau masih menentang ya kita lawan. Wah, ini sudah harga diri. Wong yang memerdekakan Republik ini adalah kaum santri, kaum agamawan, kaum tokoh nasionalis dan semuanya. Kok sekarang mau dihantam justru dari bangsanya yang diperjuangkan merdeka kok mau membunuh para kiai, para pondok pesantren. Ya mungkin kata-kata saya berlebihan, tapi kecurigaan waspada itu menjadi penting. Kita ini selama ini karena terlalu neriman tuh apa? Diengke yo gelem, dingin gelem, dihapus yo gelem, kabeh gelem akhirnya ya soro. Nah, ini kita sudah nggak bisa toleran kepada hal semacam ini, peduli semuanya gitu. Saya kira ini. Tapi Habib, secara apa istilahnya itu, apa benar sudah ada itu undang-undang itu, Beb? Secara tertulis gitu, Beb? Kami belum melihat secara betulnya bagaimana, tapi isu ini kok bukan 1-2 ya, gitu loh. Isu ini kok banyak. Misalnya begini, Gus, saya jalan, ada orang, Beb, kancingnya nggak dipasang, oh kamu ngapusi, boleh saya percaya. Jalan lagi, Beb, kancingnya terbuka, ping pindo, boleh saya masih curiga. Beb, yang ketiga, kancingnya kok nggak dipasang, saya harus introspeksi, jangan-jangan kancingnya memang benar. Ketika isu itu sudah 1-2 kali, ya biasanya kayak bener lah. Maka sebelum itu kemudian menggelinding menjadi satu undang-undang yang berlaku secara formal di negara ini, ya harus kita lawan, gitu loh. Karena menyangkut hal yang substansial. Masuk ke kiai di penjara, kurang gawean aja apa ngono. Jadi gini teman-teman, saya sebelum saya kembali ke beliau tak kasih wacana ya. Rezim ini mudah-mudahan nonton ya, rezim ya. Saya nggak nyebut nama, saya sebut rezim. Rezim ini baru umur 10 tahun. Anda baru umur 10 tahun, baru 2 periode, tapi Anda sudah ngawurnya Masya Allah ya. Sedangkan pesantren itu jauh ribuan tahun sudah ada sebelum rezim ini lahir. Nah, pesantren itu tidak pernah ngerepotin negara. Ya, ini kalau saya jelentrehkan, saya refleksi secara detail, merinding, ngeri kalau kamu punya iman. Santri, kiai-kiai kampung yang tidak pernah masuk Metro TV, yang tidak pernah diliput media itu, Beb, kan banyak kiai-kiai kampung ngopeni anak wong, diajari ngaji alif batasa, ya kan, betul. Tanpa digaji sama pemerintah, secara nggak langsung kan ini melahirkan generasi untuk bangsa ini kan gitu ya.
bangun pesantren, bangun langgar, dibelani keringetan, getih, darah, air mata, ndak pernah ngerepoti negara. Dan ada jutaan jumlahnya. Lah kok tiba-tiba kamu rezim ini hadir malah ngerepoti gitu kan. Bukan hanya teori kan, sebagian sudah ditangkap, sudah dipenjara, dikriminalisasi, ngeri kan sekarang ini. Nah sekarang Omnibus Law ini ada saja. Saya rasa bukan fitnah itu, Beb, karena saya udah merasakan kalau masalah itu. Tidak ada fitnah, memang mulai dari Pancasila diperas, jadi Trisila, Ekasila macam-macam. Gitu, Beb. Monggo, Beb. Apa dijelaskan lagi barangkali apa pesan jenengan untuk kiai, untuk pesantren, untuk apa? Saya punya pesantren di Palu, alhamdulillah resmi sudah. Izin resmi. Tapi saya masih punya keyakinan lah ya. Mudah-mudahan ini sebuah proses yang kemudian tidak jadi. Ya, memang kita harus berteriak. Biasanya maling itu kalau diteriak itu nggak jadi nyolong. Maka juga berterima kasih kepada kaum-kaum yang suka berteriak. Saya malah berterima kasih kepada kawan-kawan di Republik ini yang sebelumnya berteriak. Itu sama dengan orang katanya nyolong, diteriak maling betul balik. Kalau kita diam saja nyolong betulan. Jadi logika ini bisa kita pakai. Tapi maling ini belum balik loh, Beb. Moga-moga sudah diteriakin tiap hari tapi belum balik loh, Beb. Karena sudah dikontrak sama bos besarnya sehingga maling itu kudu nyolong. Jadi sudah tutup telinga, tutup mata. Ini kan tipe sekarang itu begitu. Jadi beda. Saya aktivis loh. Saya di aktivis juga ketika mahasiswa demo zamannya dulu reformasi, kami naik ke gedung DPR MPR naik. Beda dengan sekarang. Dulu itu didatangi orang demo 100 ada demokrasi itu dirungokno. Demo 2000, sekarang di demo 7 juta meneng delile. Karena sudah tekan kontrak persoalannya. Ini loh yang menjadi susah. Jadi mereka sudah ibarat namanya sekedar hanya pesuruh, petugas. Opo jari juragani lah ini. Nah, saya kira yang berikutnya kalau kita coba konteks dengan kondisi sekarang. Percaya tidak percaya, katakanlah kita ini percaya kepada kondisi pandemi sehingga rakyat Indonesia, umat Islam ini lagi ditata untuk diam begini-begini. Lah kok tiba-tiba pihak yang sesungguhnya harus melindungi negara, membantu rakyatnya, kemudian membuat aturan-aturan yang tidak ada hubungan dengan ini. Termasuk undang-undang tentang Pancasila yang diperas menjadi Ekasila, menjadi Trisila, kemudian menjadi Ekasila, menjadi gotong royong dan ketuhanan kebudayaan. Ini konteksnya dengan pandemi itu apa? Gitu loh. Ibarat sekarang rakyat butuh makan, teki semen, nggak nyambung gitu loh. Joko Sembung naik ojek gitu, nggak nyambung Jack gitu loh. Persoalannya ke sana. Jadi saya menilai kayak opo sih. Wong sik rakyat keleng-keleng, butuh kesehatan, butuh pengamanan, kok justru dihadirkan peraturan-peraturan yang membuat gelisah. Justru yang membuat galau itu yang buat aturan ini. Rakyat harus tenang di galau. Jadi kita protes katanya kita salah, kita adu domba, kita ekstrim. Loh yang membuat ekstrim itu ya siapa? Yang membuat galau itu ya siapa? Yang mengadu domba itu yang siapa? Yang membuat pecah belah itu siapa? Jadi ini harus jujur lah kita, jangan gitu. Wong si orang mikir pandemi sugui undang-undang tentang Pancasila kacau lah opo Pancasila api-api limo diotak-atik situ diamal durung kok aku. Kata-kata kan ini konyol gitu dan itu darahnya besar banget. Terus sekarang masalah si rakyat sekarang nambah pandeminya naik dikasih aturan tentang ekonomi tentang percepatan Omnibus Law. Ini kan korelasinya menjadi kacau gitu. Saya kira dari logika hukum aja sudah nggak nyambung. Pindah ibu kota macam-macam kalau kita runut ke belakang lagi, Beb ya. Oke, jadi gini teman, saya akan closing statement ya. Setelah itu beliau juga akan closing statement ya. Mungkin ada yang mau tanya di studio, tanya jawab langsung. Monggo, kita relax aja, santai. Masih ada waktunya ini. Jadi gini teman-teman ya. Saya biar nggak salah, tapi saya jangan salah paham loh ya, jangan suudon sama saya ya. Sampai detik ini saya belum makan ya, belum nerima sepeser pun. Oh iya. Uang sama. Ya, yang bersifat subhat. Ya. Yang bersifat sogoan atau suapan ya. Jadi banyak teman-teman itu ngomong teriak itu sebenarnya kalau ngomong rugi teman. Kita ini sudah di zona nyaman loh. Ya. Blokosuto boleh ya, Blokosuto ya. Apa sih? Beliau tadi udah nyentil ya. Mobil punya. Rumah ada, perusahaan jalan,
keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kami tuh merem tidur ngurus santri, ngurus anak, plesir tiap minggu sama keluarga, kuliner tuh cukup. Nggak usah mikir ngeritik-ngeritik rezim, nggak ada hasilnya. Tapi karena memang kami nggak mikir hasil gitu, kami nggak mikir itu, kami korbankan semuanya. Itu zona nyaman kami korbankan, nggak usah bayar ya. Jadi kan ada yang nuduh saya dibayar Tommy Soeharto, dibagi cendana katanya. Masya Allah, enggak. Ya semua sudah kami korbankan. Bahkan tadi sempat kita basa-basi di ruang tamu. Saya itu kalau mau ke Romo Inggil sangat bisa, wong ibuku Jogja. Bisa saya. Mau lebih halus dari Agim bisa. Tapi batinku memanggil, di rezim ini nggak bisa ke Romo Inggil. Dan nggak apa-apa walaupun saya mesu, walaupun harus kehilangan kehormatan, kayak nggak butuh saya kehormatan. Yang penting saya harus teriak. Dan sampai detik ini belum ada yang bayar. Dan saya nggak cari bayaran. Ya, untuk apa? Untuk anak cucu, untuk negeri ini. Aku bisa mati besok, mati sebentar lagi bisa. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi maksudnya apa maksudnya? Nggak pamrih teman. Jadi rezim ini itu membuang orang-orang yang ikhlas. Habib Rizik, ya kan, Felixio, kan bukan ancaman itu. Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad di blacklist di Hong Kong sama saya. Sama, diblokir, nggak boleh masuk Hong Kong selama 3 tahun saya. Siapa lagi coba? FPI, HTI, kan bukan itu musuh bangsa ini. Bukan itu yang gondol uang negara, ini bukan itu. Siapa? Rezim. Ya kan, tapi rezim ini sibuk menuduh umat Islam terus lewat teman-teman Ansor, lewat teman-teman Banser, lewat Menak, sistematis ya dikebiri kedaulatan kita, langkah kita. Nah, tapi kita nggak putus asa ya. Kita lawan dengan ekonomi, kita lawan dengan ilmu, kita lawan dengan takbir, dengan jihad. Wis korbano kabeh wis gak masalah. Apa yang saya cari gitu. Nah ini closing statement saya gitu kan. Bangun pesantren ya nggak pakai proposal. Sekarang 360 santri saya makan, tidur, sekolah, ngaji semua saya biayai. Itu nanti kan untuk negara juga. Tapi kan sama rezim ini malah dituduh radikal. Good looking itu malah dituduh secara radikal. Justru menurut saya God looking itu yang berawal dari sana radikal itu. Gara-gara orang nyemplung God itu kan negara terus kayak begini jadinya. Gitu teman ya. Mudah-mudahan itu closing statement saya. Jadi Anda jangan mau dicuci otakmu, brainwash, jangan. Musuhmu bukan kami. Musuhmu ini yang Jiwasraya itu, yang bikin rugi Pertamina kemarin siapa, yang bawa uang Jiwasraya dana haji itu siapa, itu musuhmu. Ya. Gitu saudaraku Beb, ini closing statement saya. Mungkin dari sampean Beb ada pesan khusus untuk teman-teman, untuk santri atau untuk kiai, apa untuk pesantren, apa untuk siapa Beb? Tafadhol Beb. Kalau Gus Nur dengan gaya McTasernya, saya coba gaya Muhammad Ali. Semua gayanya bagus. Menarik ya Beb. Memang harus ada sentilan-sentilan semacam itu agar orang itu, saya hanya mengajak lah ya kepada siapapun yang sedang berkuasa dari negeri ini. Coro Jawane ngono ning ojo keterlaluan. Apa sih yang mau kita cari gitu loh. Kalau Anda itu sukses mendolimi rakyat, di mana kebanggaan Anda? Kalau Anda menjadi orang kaya raya dengan mendolimi rakyat, seberapa kekayaan Anda itu yang bisa Anda nikmati? Jadi saya kira negeri ini sudah terlalu lama dan terlalu sakti untuk didolimi, diabusi. Sudahlah. Kalau Anda terus-menerus tidak sadar, bukan negeri yang kalah, Anda yang akan hancur. Betul. Sudah, Indonesia ini sudah terlalu sakti karena banyak darah ulama, darah syuhada, darah pejuang orang-orang tua yang ikhlas, yang pahlawan nggak dikenal, yang sudah membahas republik ini ngewalati loh. Tidak ada omongan saya. Sudah Beb, terbukti Beb, banyak Beb. Ya kita tidak mengancam, tapi memberikan kesadaran gitu loh. Sudah. Ayolah kasihan Yunah, Yutun, Waktul, Wakmin yang dari Republik berdiri sampai sekarang gak tahu seneng-seneng. Kok kenapa Anda harus dipenderitakan lagi? Jadi ayo kita membangun negeri ini secara nyaman, damai, baik. Itu sudah nggak usah dikuyo-kuyo kita. Terakhir saya kira
masalah pesantren umat Islam. Loh, ya apa sih kok umat Islam dicurigai? Wong Indonesia ini mayoritas umat Islam. Sing berperang ya umat Islam, sing ngusir Londo ya umat Islam, sing ngusir Jepang ya umat Islam, sing teriak takbir merdeka ya umat Islam, merdeka atau mati ya umat Islam, yang memproklamasikan ya umat Islam. Semua umat Islam kok sekarang dicurigai kan ya kehilangan pekerjaan dah. Jadi itulah, ayolah kita membangun negeri sing genah. Paling terakhir rakyat itu nggak bodoh kok. Rakyat itu punya hati, punya mata, ngerti rakyat itu. Cuma sabar-sabar Indonesia tuh. Indonesia aku sabar kok. Engkau yang menang, ternyata ngerti. Yang kita khawatirkan adalah doa mereka. Doa di malam hari dari rakyat Indonesia yang teraniaya ini, Anda akan jebol. Terima kasih. Yang tanah-tanah SHM Anda akan belum jebol. dibayar sudah digusur. Anda akan jebol. Dan sudah jebol, Bib. Dan sudah jebol. Ya, sudah ada yang mati kecelakaan, ya sudah ada yang mati telanjang, ya kan? Sudah resesi ini sudah jebol. Amin, tak aminkan, Beb, jebol. Amin, no, ayo, amin, jebol, jebol ya, usus-ususmu jebol. Barakallah. Baik, saudaraku, ini nggih yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, tidak bermaksud nebar hoak, ini semata-mata kecintaan kami kepada bangsa ini. Betul. Masya Allah, barakallah. Mana hadiah kenang-kenangan buat Habib? Habib, ini acara tidak dibiayai oleh Cendana, Habib ya. Luar biasa. Tidak dibiayai oleh rezim, tapi dibiayai oleh GN13. Luar biasa. GN13 ini sebuah PT yang bergerak di bidang apa saja. Masya Ini Allah. ada kenang-kenangan dari saya. Cinta anak negeri. Oke, barakallah. Yang pertama ada sambal GN13. Oh. Ini ada 6 botol. Insya Allah nanti cocok ini Umi ini. Masya Allah, terima kasih. Umi. Ini kenang-kenangan. Ini yang membiayai acara ini. Nanti diring ke sana adik-adik ya. Ini ada gula aren, Bib. Jadi insya Allah untuk asam urat, kolesterol, diabetes, insya Allah bagus. Ini ada kopi juga dengan gula aren. Doakan mudah-mudahan berkah, Beb. Amin. Ini bisnis saya dan ini yang membiayai bedah rumah, ya kan, bedah masjid, ya ini, dan membiayai acara safar kami besok ke Lombok, dan kita akan tur ya sama Madura ya, Setapak Kuda. Kita akan tur silaturahim ke kiai-kiai. Dan yang biayai GN13. Luar biasa. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan diberkahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Habib, antum doa Habib, anak amin. Tafadhol, Habib. Masya Allah. Kita aminkan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita perjuangan kita, orang tua kita, para pendiri bangsa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-amal wa al-ikhlas. Duha ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ahli kebaikan, ahli ilmu, ahli amal, ahli ikhlas. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah semua usahanya. Barakallah. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun, Beb. Alhamdulillah. Barakallah.